ibadah keluarga, pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus, HKBP Resort Perumnas Mandala, dengan topik memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah, mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari Tuhanmu, bangsamu merelakan diri untuk maju dan meriaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman yang kekal selamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarkanlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu yang Kau cintai,
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian hukum Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan pada sisi-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
menyanyikan Tuhan Yesus Kristus hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah dari kami. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari-Nya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada perayaan Hari Kenaikan Yesus Kristus hari ini, yaitu dari kitab Injil Markus pasal 16 dari ayat 15 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan menubuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita memperhatikan setelah Yesus naik, setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari kemudian barulah Ia naik ke surga. Empat 40 hari Yesus di dunia untuk mengunjungi, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari yang satu kepada yang satu. Mengapa Dia menampakkan diri kepada murid-murid? Yesus melihat keraguan, rasa takut yang telah menguasai hati, pikiran, dan iman para murid-muridnya. Mereka menganggap bahwa Yesus yang mati sudah berakhir. Murid-murid menganggap bahwa kematian Yesus adalah tanda keberakhiran seluruhnya. Mereka tidak pernah mengingat bahwa Yesus sudah berfirman bahwa Dia akan mati dan bangkit dan naik ke surga. Inilah sebabnya Tuhan Yesus menampakkan diri. Dalam nats ini Tuhan Yesus menampakkan diri supaya memperteguh iman murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin melihat bahwa murid-murid itu salah satu yang dibutuhkan pada saat itu adalah iman. Iman adalah buah dari pengenalan dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Inilah yang kurang pada murid-muridnya. Yesus memberikan iman dengan menunjukkan dirinya supaya mereka kuat, karena mereka harus pergi memberitakan Injil. Tugas mereka adalah memberitakan Injil sesudah Yesus naik ke surga. Lalu Tuhan Yesus memberikan kuasa yang luar biasa, yang termasuk kejadian-kejadian spektakuler. Di sini disebut mereka dapat menyembuhkan orang-orang sakit,
Mereka memiliki suatu kekuatan yang luar biasa, yang artinya siapa percaya kepada Tuhan, maka dia akan memiliki kuasa yang luar biasa, tidak dapat tertaklukkan oleh dunia. Siapapun mengancam dia, di sana ada Tuhan sebagai penyerang. Itu sebabnya setiap orang percaya itu pasti mampu mengusir segala bentuk setan dari hati, dari pikirannya, jika dia memang benar memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diberikan Tuhan ketika dia berada selama 40 hari sesudah bangkit. Dan sesudah itu Yesus mengutus mereka, pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah semua umat manusia, yang artinya dengan baptisan itu maka telah menjadi satu di dalam darah Kristus. Tanda-tanda keberadaan seseorang berada di dalam Kristus, tanda-tanda orang yang memiliki hidup yang baru adalah bila dia sudah dibaptis. Itu sebabnya di dalam gereja Lutheran termasuk AKBP, baptisan itu adalah suatu pemberian Tuhan hidup baru. Itu sebabnya orang harus dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Roh, dan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya mengenal benar kemenangan yang sudah dilakukan Yesus, maka Yesus pun naiklah ke surga. Naiklah dia ke surga, lalu tinggallah para murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan, mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa dia harus naik ke surga? Ada 3 jawaban yang sering dikatakan baik para ahli teologi. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga yaitu untuk menegaskan fakta kebangkitannya. Dia naik ke surga untuk menegaskan fakta kebangkitannya, bahwa dia benar-benar bangkit. Dia naik ke surga. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab, Alkitab selalu menegaskan kenaikan Tuhan Yesus yang merupakan satu kesatuan dengan kematiannya dan kebangkitannya, tidak terpisahkan. Itu sebabnya seorang teolog berkata yang bernama Theophilus, dia menulis dalam bukunya tentang segala yang dikaryakan Tuhan Yesus sampai ia
naik ke surga. Tidak terpisah seluruh pekerjaannya dengan kenaikannya. Tuhan Yesus naik adalah untuk menegaskan kepada dunia tentang fakta kebangkitannya, bukan hanya sekedar omongan, tetapi adalah benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenaikan Yesus ke surga adalah mendemonstrasikan kemenangannya yang sempurna. Naik patutuhon na hamunganan na sikot bahwa tolak kamatian alay sado mangulbeban. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengalahkan kuasa penyakit, tidak hanya menghentikan badai, tidak hanya menghentikan angin ribut. Tuhan Yesus bukan hanya mengalahkan dosa, akan tetapi mengalahkan kuasa maut. Dan lebih dari itu, Yesus sendiri adalah bangkit dari kubur. Inilah yang luar biasa. Sesungguhnya tidak ada catatan dimanapun tentang pendiri-pendiri agama. Tidak ada seorang nabi dimanapun yang memiliki kuasa yang setara dengan kuasa Tuhan Yesus. Mari kita lihat, apalagi faktanya sama sekali tidak ada. Hanya Yesus yang mampu mengalahkan kuasa. Inilah yang didemonstrasikan melalui kenaikannya, bahwa segala pekerjaannya, dia lahir, mati dan bangkit, tidak hanya sampai di situ, tetapi kemenangannya yang sempurna melalui kenaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menegaskan identitasnya yang sesungguhnya. Dia ingin menjelaskan identitasnya yang sesungguhnya, yang mana mungkin orang berpendapat aneka ragam. Siapa dia sebenarnya? Ada seorang pernah mengatakan, semua yang hidup akan berakhir ke bawah. Karena semua yang hidup akan mati dan dikubur. Namun tidak demikian dengan Yesus. Tuhan Yesus mengakhiri hidupnya ke atas. Kenaikan Yesus adalah menunjukkan dari mana dia berasal. Inilah yang dipertegaskan Yesus
dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 23. Dia berkata, kamu berasal dari Bapa, aku dari atas, kamu dari dunia ini, tetapi aku bukan dari dunia ini. Dengan perkataan lain, kenaikan Yesus ke surga merupakan peristiwa, kalau kita sebut dengan istilah sekarang, adalah pulang kampung, karena dia adalah berasal dari surga, bukan dari dunia. Dia ke surga karena identitasnya di sana. Itu sebabnya ketika dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat kepada orang-orang yang percaya. Inilah yang luar biasa. Itu sebabnya jika kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga hari ini, karena kita sudah dimenangkan dengan kuasanya, dengan segala kuasanya. Dia telah menang. Semua pergumulannya, perjuangannya telah berakhir, dan kita yang tinggal saat ini, kita telah diberi harapan baru dan tugas yang baru, seperti kepada murid-muridnya dalam konteks ayat ini. Yesus juga mengutus kita, yaitu supaya memberitakan Injil. Memberitakan Injil dengan sikap iman kita, sikap perbuatan kita, supaya kemenangan Yesus itu benar-benar menjadi kemenangan orang-orang percaya hingga saat ini. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati dan iman yang tulus kita merayakan perayaan ini, topik minggu ini, memberitakan Injil kepada ciptaan, beritakanlah Injil itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Hari ini kami orang-orang percaya, anak-anak-Mu, bersekutu di rumah kami masing-masing, merayakan peringatan hari kenaikan-Mu ke surga. Kami merasakan betapa indahnya kemenangan-Mu yang sudah memberi kami kekuatan kemenangan. Oleh karena itu kami percaya di dalam hidup kami sehari ini Engkau akan menyertai kami, dan kami mengucap syukur atas seluruh kasih setia yang sudah mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang percaya. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga, berkati sukacita kami dalam suasana COVID saat ini. Engkau senantiasa menyertai kami
menjauhkan kami dari bahaya COVID yang kami hadapi saat ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian KKBP 666 dari ayat 1 dan 4. Kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga
Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru huria dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan-Mu. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarkanlah firman-Mu dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah di dunia ini, melainkan surga adalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, Republik Indonesia ini, agar mereka turut melayani Engkau. Berkati semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat merayakan Hari Hananaik Tuhan Yesus Ma Dihita Sadadio. Shalom.